Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara yang menarik pada pagi hari ini, yaitu pelatihan literasi informasi, optimasi MS Word, dan cek kesamaan kata yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Mbak Ana Puji Astuti, MA. Beliau merupakan pustakawan perpustakaan UAD Unit Kampus 4. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Bunyasti selaku moderator yang akan membersamai pada acara pagi ini. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, nanti kita akan melakukan praktek dan diskusi santai. Jadi mohon teman-teman untuk bisa mempersiapkan laptopnya untuk melakukan praktek. Dan nanti untuk sesi tanya jawab, jika teman-teman ada kendala atau ingin yang ditanyakan, nanti bisa raise hand atau melalui chat room. Jika ada waktu jeda, akan langsung dijawab oleh pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo Mbak Ana bisa dimulai. Waktu saya serahkan kepada pemateri. Ya, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sehat semua. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Dian, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan sharing santai mengenai optimasi MSW dan cek kesamaan kata. Nah, sebentar ya, Nah, dalam pelatihan ini atau sharing santai ini ada dua target teman-teman. Yang pertama, nanti teman-teman bisa harapannya bisa sudah familiar untuk menggunakan tools yang ada di MS Word sehingga nanti bisa membantu teman-teman semua dalam pembuatan atau memperlancar khususnya pembuatan tugas akhir. Yang kedua, targetnya adalah nanti teman-teman sudah ada bayangan mengenai cek kesamaan kata, bagaimana cara dan membacanya seperti itu. Saya langsung saja di sini. Materinya lumayan padat teman-teman karena ini ada dua materi yang optimasi MS Word itu karena teknik banget. Teman-teman bagi yang sudah menyiapkan laptop nanti bisa mengikuti saya. Nanti kita praktek bareng-bareng supaya nanti setelah ada pelatihan ini atau sharing ini teman-teman sudah ada gambaran secara pasti ketika pemanfaat MS Word. Saya yakin di antara teman-teman peserta ini 75 peserta ini sudah familiar dengan MS Word. Nah, di sini ketika teman-teman nanti memahami apa yang saya sampaikan kok berbeda dengan pemahaman yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya, itu bukan berarti yang saya sampaikan itu salah, atau bukan berarti yang sudah teman-teman ketahui itu salah. Bukan ya, jadi memang ini adalah di MS Word itu banyak sekali cara. Nah, yang saya sampaikan ini adalah salah satunya saja. Kemudian di bagian cek kesamaan kata, mungkin sebagian besar sudah paham ya, sudah familiar menggunakan ini, cek kesamaan kata, nanti akan saya refresh dan akan saya infokan pengumuman terbaru teman-teman mengenai cek kesamaan kata bulan ini. Seperti itu di perpustakaan AD karena ada updatean informasi terkait hal tersebut. Oke, nah ini adalah tujuan topik bahasanya seperti yang ada di layar. Nah, nanti teman-teman harapannya pelatihan ini untuk refresh aja. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau nanti beda sudut pandang, itu pun tidak masalah. Oke, pertama, tema saya atau materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pemaksimalan MS Word.
Saya akan ke pengaturan ukuran kertas. Nah, sebelumnya saya akan langsung aja praktek ya. Jadi, kenapa ini pengaturan ukuran kertas ini saya jadikan materi? Nah, asumsinya teman-teman yang mengikuti pelatihan pada pagi hari ini itu sedang mengerjakan tugas akhir, entah skripsi ataupun entah tesis. Jadi, pengaturan ukuran kertas ini sebenarnya bisa diatur di depan, tengah, atau belakang. Hanya saja di poin pada pagi hari ini saya mencontohkan atau memberikan gambaran ketika teman-teman itu mengatur ukuran kertas di awal. Nah, positifnya ketika teman-teman mengatur ukuran kertas di awal itu, teman-teman ketika mengerjakan skripsi itu nggak usah atur-atur lagi kayak gitu. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, saya biasanya ngaturnya di belakang kok, Mbak. Oh, nggak apa-apa. Itu hanya masalah selera saja. Nah, oke, pertama yaitu pengaturan ukuran kertas. Baiknya sudah bawa laptop, silahkan dibuka, kita praktekkan bersama supaya nanti ada gambaran real apa sih yang dimaksud atau tujuan dari pelatihan itu apa sih kayak gitu biar lebih nyantel gitu. Nah, nanti apabila yang saya sampaikan ini terlalu cepat ya, karena posisinya materinya itu padat di dalam MS Word. Nah, misalkan dalam penyampaian saya itu terlalu cepat dan teman-teman ada yang ketinggalan, maka teman-teman tidak usah khawatir karena ini kita record dan nanti akan kita upload di YouTube Perpustakaan Wadi. Jadi teman-teman bisa replay di sana, milih pelatihan apa, di sana sudah ada banyak video dan teman-teman bisa untuk lihat ulang seperti itu. Baik, langsung aja ke tema pertama yaitu pengaturan ukuran kertas. Pengaturan ukuran kertas itu sederhana. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Kita bisa klik ke layout di sini atau page layout itu sama aja. Kemudian di sini ada page setup. Nah, kita pilih page setupnya. Karena asumsinya kita semua ini sedang mengerjakan tugas akhir, maka pengaturan untuk page setup itu topnya 4, left-nya 4 cm, dan bottomnya itu 3 ya, serta sisi kanannya juga 3. Sudah. Kemudian di ini page setup itu ketika saya mengatur ukuran atas bawah itu kita ada di menu margins. Nah, ketika kita geser di menu paper, kita sesuaikan karena ini adalah tugas akhir, maka kita menggunakan A4 kertasnya. Atau nanti teman-teman bisa menyesuaikan, misalkan di prodi kalian itu B5, itu juga bisa disesuaikan ya. Oh ya, sebelum kemana-mana, saya menganjurkan teman-teman ketika sedang mengerjakan tugas akhir, please silahkan buka buku panduan TA. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah baca, cermati panduan TA. Kenapa? Supaya kalian tidak berkali-kali kerja. Ya, karena masing-masing prodi itu ada perbedaan-perbedaan. Jadi, ketika saya menyampaikan ini, belum tentu juga teman-teman di prodi kalian sama. Jadi, sekali lagi, panduan TA itu sangat berguna bagi kita sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, supaya tidak berkali-kali kerja dan supaya lebih praktis saja. Seperti itu. Kemudian di oke, margin sama papernya sudah oke, kemudian saya pilih oke. Nah, di dalam layar, di dalam sini ada spacingnya itu left right-nya masih 0, kemudian di before-nya 0, tapi after-nya 8. Maka after-nya biar sama kita kasih 0 pt saja. Sudah otomatis ketika sudah disetting seperti ini, teman-teman ketika mengerjakan tugas akhir nanti lebih enak karena sudah diatur di awal. Nah, ini adalah pengaturan untuk di awal atau pre-setup-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan membawa teman-teman supaya lebih real ya. Apa yang saya maksud di dalam pelatihan ini adalah pengaturan halaman. Pengaturan halaman ini saya tujukan kepada teman-teman yang buku panduan di prodi itu mengatur bahwa halaman pertama saja yang berbeda, yang lainnya sama. Maksudnya, halaman pertama saja itu di bawah, halaman 1 itu di bawah, yang lainnya di pojok kanan atas.
Nah, yang saya akan sampaikan seperti itu. Tapi ketika teman-teman dalam peserta ini ada yang prodinya itu semua itu halaman di bawah semua atau halaman itu di atas semua, itu nggak masalah. Jadi informasi yang saya sampaikan itu bisa menambah referensi. Oh, ternyata cara untuk pembuatan halaman atas bawah yang berbeda itu caranya seperti yang di pelatihan perpustakaan seperti itu. Jadi mau nanti dipakai atau tidak, kita sesuaikan dengan aturan prodi, dan misalkan tidak dipakai pun untuk nambah informasi. Sekali lagi, saya akan menyampaikan cara pengaturan halaman yang halaman awal saja yang berbeda, yaitu di bawah tengah, yang lainnya di pojok kanan atas. Oke, sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam pembuatan tugas akhir atau TA atau tesis dalam hal ini, eh, asumsinya saya mengerjakan tesis dan tesisnya itu satu file ya. Jadi nanti yang akan saya praktekkan itu dari cover sampai daftar pustaka itu dalam file ini. Nah, teman-teman nanti bisa menyimak bagaimana cara pembuatan halamannya itu sekali setting aja. Memang agak ribet di awal, tapi ketika teman-teman sudah memahaminya, teman-teman, oh ternyata enak ya, cuma sekali setting aja karena setiap bab baru itu akan berbeda. Oke, halaman pertama di dalam TA yaitu berisi sebuah judul atau cover. Nah, saya akan mencontohkan, judul TA saya, yaitu contoh ini, literasi. Teman-teman bisa mempraktekkan dengan judul kalian masing-masing ya, literasi digital melalui pembuatan video di Taman Bacaan Masyarakat Teras Muri. Ini adalah sebuah cover saya atau judul TA saya. Nah, dalam hal ini saya tidak akan mencontohkan isi dari cover itu apa. Saya tidak mencontohkan, cuman yang akan saya fokuskan adalah bagaimana cara pembuatan halaman. Teman-teman, kita juga sama-sama ketahui ketika aturan tadi saya sebutkan tadi hanya halaman pertama saja yang berbeda atau different first page-nya aja yang berbeda, itu berlaku untuk halaman 1, 2, 3, dan seterusnya, atau berlaku untuk bab 1 dan seterusnya. Tapi khusus halaman Romawi, maka dia semua nanti akan ada di bawah, kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya, ketika saya sudah menuliskan judul TA, kemudian saya mulai mengatur teman-teman, karena saya menginginkan halaman pertama saja yang berbeda, maka pengaturan dimulai dari sini. Caranya, silahkan double klik di kursor paling atas, sehingga keluar header-nya, kemudian pilih page number, pilih top of page, kemudian pilih brand number 3. Jika ada yang bertanya, kenapa kok milih pojok kanan atas, sedangkan halaman pertama kan nanti ada di bawah, misal kayak gitu. Nah, saya menjawabnya dengan sederhana. Teman-teman, ketika dalam TA saya itu aturannya hanya different first page saja, maka halaman paling banyak nanti ada di pojok kanan atas. Misal nih, tulisan bab 1 ada di halaman pertama, maka tulisan 1, halaman 1 ada di bawah, kemudian halaman 2 sampai 100, misalkan itu katakanlah dalam bab 1 itu halaman 1 sampai 50, maka halaman 1 ada di bawah, halaman 2 sampai 50 di pojok kanan atas. Itulah kenapa saya menggunakan angka satunya saya taruh di pojok kanan atas. Kemudian setelah angka 1 muncul, maka klik different first page. Dampak dari kita klik different first page, maka angka satunya akan hilang. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika angka satunya tidak hilang? Maka jawaban saya adalah, pengaturan yang kalian lakukan itu kurang tepat, seperti itu. Jadi, kalau angka 1 hilang itu berarti pertanda benar. Selanjutnya, ketika angka 1 hilang, maka teman-teman silahkan scroll ke bawah, arahkan kursor kalian di bagian footer, seperti ini. Kemudian,
kita ke page number lagi, pilih bottom of page. Pilih yang tengah bawah. Nah, halaman 1 sudah di bawah. Tadi saya menyebutkan kalau angka Romawi itu di bawah. Benar. Sudah benar. Cuman ini harusnya kalau cover itu kan halamannya mulai angka Romawi kan, bukan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka ada yang kurang pas. Apa? Yaitu kita harus mengganti angka 1 ini menjadi angka Romawi. Pertanyaannya, bagaimana cara menggantinya? Nah, teman-teman, ketika kita bekerja menggunakan MS Word dan pengaturan halaman, maka kita tidak akan lepas dari ini, teman-teman. Menu page number ini. Kita akan bolak-balik di menu page number. Seperti itu. Oke, sekarang kursornya masih berkedip di angka 1, kemudian kita ke page number, pilih format page number. Nah, kita pilih teman-teman karena ini adalah number format yang dipilih adalah angka Arab 1, 2, 3, maka kita sesuaikan teman-teman, sesuaikan dengan apa? Dengan angka Romawi kecil, karena kita masih dalam bagian Romawi atau bagian judul, seperti itu. Kemudian di sini pilih saja Start at Romawi 1. Kemudian di Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman mau keluar dari header footer, silahkan double klik atau di sini ada tulisan close header footer, itu sama aja. Nah, judulnya sudah ada ya teman-teman di sini, kemudian halamannya sudah ada di halaman Romawi 1. Nah, asumsinya TA saya itu ada 3 halaman teman-teman. Halaman Romawi 1 itu isinya adalah judul, Romawi 2 adalah daftar isi, dan Romawi 3 adalah daftar gambar. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara saya untuk pindah ke halaman Romawi 2 tanpa harus setting-setting lagi, kayak gitu. Nah, caranya khusus angka Romawi saja seperti ini teman-teman. Kursornya taruh di bawah tulisan, kemudian pilih layout. Layout, kemudian di sini ada menu bricks teman-teman. Kalian bisa pilih bricks. Nah, khusus angka Romawi, silahkan pilih event page untuk Romawi genap dan out page untuk Romawi ganjil. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti settingannya itu angka Romawinya tetap di bawah. Seperti itu. Kita coba ya, kita klik. Nah, kita lihat scroll ke bawah, apakah angka Romawi 2-nya di bawah? Benar, berarti sudah sesuai. Untuk biar lebih ada gambaran, maka Romawi 2 saya tulisi menjadi daftar isi. Nah, katakanlah di sini sudah benar daftar isinya ada di Romawi 2. Tadi saya ngomong, kalau bagian Romawi itu jangan di-enter. Karena apa? Karena nanti dampak di-enter itu seperti ini, teman-teman. Saya coba ya, saya praktekkan. Nah, Romawinya itu nongkrong di pojok kanan atas. Harusnya kalau Romawi kan tetap di bawah kan. Tapi kok ini ada di pojok kanan atas. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti ini? Jawabannya adalah karena ini kena dampak dari settingan hanya different first page yang berbeda tadi. Maka sekali lagi khusus angka Romawi jangan di enter, tapi pilih yang genap atau ganjil tadi, event page atau out page. Oke, kita sudah di Romawi 2. Sekarang saya mau ke Romawi 3 nih. Katakanlah TA saya cuma 3 lembar Romawinya. Sekarang saya mau ke Romawi 3. Caranya gimana sama? Yaitu layout, pilih menu bricks, kemudian pilih yang ganjil. Kenapa ganjil? Karena itu angka Romawi 3. Nah, saya tulisi ya. Misalkan daftar gambar. Kita cek yuk, daftar gambar ada di halaman Romawi berapa? Loh, kok Romawi 1?
harusnya continue ya, harusnya setelah Romawi 2 berarti Romawi 3. Nah, ketika teman-teman mengalami kasus seperti ini, kalian tidak usah panik. Karena di dalam SWOT itu sudah disediakan cara untuk mengupdate manakah pengaturan halaman atau pengaturan link lain itu kita keliru. Jadi, ketika kita seperti ini, tinggal saja double klik di footernya, kemudian kita kembali ke page number, pilih yang format page number. Kita cek. Kenapa kok nggak Romawi 3, kenapa Romawi 1? Jawabannya ini teman-teman, karena saya start-nya di sini mulai Romawi 1. Maka untuk bisa melanjutkan review section, kemudian di oke. Nah, sudah. Maka di sini sudah halaman Romawi 3. Jadi sudah sesuai dengan harapan bahwa TA saya itu cuma 3 lembar sebagai contohnya untuk angka Romawi. Pertama, judul ada di halaman Romawi 1. Kemudian saya scroll ke bawah, daftar isi ada di halaman Romawi 2, dan dia posisinya sudah di bawah. Kemudian yang ketiga, daftar gambar. Daftar gambar dia ada di Romawi 3, dan posisi sudah di bawah. Nah, itu cara pembuatan halaman. Nah, kemudian saya mau ke bab 1 nih. Misal seperti itu. Angka Romawi saya sudah selesai, Mbak. Saya mau ke bab 1. Nah, caranya gimana, Mbak? Katanya tadi biar cuma sekali aja settingnya, kayak gitu. Iya, teman-teman. Jadi, cuma sekali setting aja. Maka ketika teman-teman sudah selesai halaman Romawi, maka ketika kalian mau pindah menjadi atau pindah ke halaman bab 1, maka teman-teman langkah yang harus kalian lakukan pertama, arahkan kursor kalian di tulisan yang paling bawah di halaman terakhir di bab Romawi tadi. Nah, saya menyebutnya kalau Romawi itu rumah A, bab 1 itu rumah B, bab 2 itu rumah C, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi nanti pengaturan yang akan saya sampaikan itu setiap rumah itu berbeda-beda dan tidak saling tabrakan. Nah, jadi kalau rumah Romawinya sudah selesai, maka saya akan pindah ke rumah bab 1. Nah, pengaturannya akan saya bedakan atau saya bedakan supaya nanti tidak bentrok. Nah, caranya gimana? Nah, caranya supaya halamannya tidak bentrok, maka kursor kalian arahkan di halaman 3 atau di Romawi terakhir, kemudian ke layout, pilih bricks. Kita masih setia di bricks ya. Jadi menu bricks sama menu bricks ini adalah menu yang memang kita maksimalkan ketika sedang pengaturan ukuran kertas. Kembali lagi, saya menyebutkan tadi bahwasanya ketika saya sudah mau pindah ke rumah atau beda pengaturan rumah, saya pilihnya next page, teman-teman. Ini ya. Jadi, kalau next page itu pengaturannya beda. Jadi, misalkan nanti teman-teman itu sudah mau ke bab 1, kemudian pindah ke bab 2, silahkan pilih yang next page. Jangan pilih page. Kenapa? Kalau pilih page itu sama pengaturannya dengan Romawi tadi. Jadi, nanti kacau ya halamannya. Jadi, kalau mau pindah bab atau pindah rumah, maka pilih yang next page. Saya klik ya. Ketika saya klik next page, maka saya scroll ke bawah. Nah, di sini ada Romawi 4. Harusnya adalah dia, karena dia mulai bab baru, harusnya angka 1. Ini repeat ya teman-teman, caranya sama ketika halamannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, cara untuk merubah halaman atau menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan itu sederhana, double klik saja di footernya, pilih page number, pilih format page number. Nah, ini teman-teman kita sesuaikan karena halaman bab 1 itu adalah angka Arab atau angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka number formatnya kita ganti dari angka Romawi kecil menjadi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini kita pilih start at. Kemudian kita oke. Maka halaman 1 sudah di bawah. Harapannya halaman 2 dan seterusnya yang di bab 1 itu ada di pojok kanan atas. Nah,
Maka saya akan mempraktekkan supaya ada gambaran halaman 1 itu untuk bab 1. Isinya apa ya? Nah, saya mencontohkan aja teman-teman. Saya akan menuliskan tulisan bab 1. Seperti ini. Pendahuluan. Kemudian bawahnya latar belakang ya. Nah, seperti ini. Katakanlah isi dari halaman 1 itu adalah bab 1 pendahuluan dan latar belakang. Nah, berhubung latar belakangnya itu panjang ya, karena kita harus menampilkan problem yang ada di dalam permasalahan TA kita, kemudian misalkan ada tambahan penelitian terdahulu ataupun novelty, kebaruan dan seterusnya, anggap saja pendahuluannya panjang. Maka katakanlah saya rumusan masalah atau di subbab bab 1 itu ada di halaman 2. Nah, tadi kalau Romawi itu jangan di-enter, kalau bagian bab 1 dan seterusnya ini bisa di-enter teman-teman. Nah, ini yang saya maksud adalah bab satunya atau halaman 1 itu di bawah tengah, harapan saya Romawi 2 dan seterusnya ada di pojok kanan atas. Kita cek. Nah, benar ya. Jadi halaman Romawi 2 ada di pojok kanan atas. Ini kalau saya enter sampai 100 halaman, maka halaman 2 sampai halaman 100 tetap ada di pojok kanan atas. Jadi prinsipnya memang ribet di awal tadi karena kita ngatur halamannya agak ribet tadi di awal, different first page, tapi keuntungannya adalah ketika kita ganti bab seperti ini, kita tinggal aja next page maka sudah jadi. Kayak gitu maksud saya. Nah, kemudian di halaman Romawi 2, maaf di halaman 2 saya tulisi subbab dari bab 1 adalah rumusan masalah. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kemudian katakanlah TA saya itu bab 1 2 halaman teman-teman, yaitu subnya latar belakang dan rumusan masalah. Ini sudah ada di halaman 2 ya, rumusan masalah. Kemudian saya mau pindah lagi nih ke bab 2. Nah, caranya sama teman-teman, tinggal kursor kalian taruh di bawah ini, di bawah rumusan masalah atau di akhir dari kalimat di bab 1. Kalau mau ke bab 2 itu, taruh kursor di akhir kalimat yang ada di bab terakhir itu. Nah, kemudian setelahnya kita ke layout, bricks, sekali lagi pilih yang next page karena kita pengaturannya sudah berbeda. Pengaturannya ini untuk bab 2 ya. Klik next page. Kita tulisi bab 2 yaitu landasan teori. Subbabnya yaitu misalkan ya penelitian terdahulu. Nah, kita cek ya harapannya harapannya halaman 3 itu ada di bawah tengah. Nah, benar, hasilnya ada di bawah tengah. Tapi ini angka 1. Berarti belum sesuai. Kalau belum sesuai, seperti tadi teman-teman, kita ulang aja double klik di footernya. Pilih page number, pilih format page number, pilih continue from previous section. Kemudian di OK. Nah, maka angka 3-nya sudah ada di bawah. Ini kalau kita enter teman-teman, maka halaman 4-nya sudah ada di pojok kanan atas. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi dalam pengaturan halaman. Itu teman-teman ya, cara pengaturan halaman manakala peraturan di prodi atau buku panduannya menganjurkan untuk different first page atau halaman pertama yang berbeda. Nah, ini tentang pengaturan halaman. Nah, nanti ini sudah selesai di bagian pengaturan halaman. Saya akan langsung sambung saja teman-teman di dalam pembuatan daftar isi.
Kelebihan kita menggunakan MS Word itu ketika pembuatan daftar isi kita tidak harus manual, tidak harus menulis titik-titiknya secara manual karena di dalam MS Word sudah disediakan. Nah, untuk lebih mudah kita saling pahami, saya akan menganalogikan bahwa judul kayak daftar isi, daftar gambar, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya sampai daftar pusaka, kemudian daftar gambar, dan seterusnya itu saya asumsikan atau saya sebut sebagai judul ya teman-teman. Nah, kalau judul nanti saya blok, kemudian heading 1. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak rumusan masalah, latar belakang, kemudian penelitian terdahulu, kemudian sub-sub yang lain, maka nanti saya blok, kemudian saya pilih heading 2. Nah, nanti kalau dalam TA kalian itu ada menu sub lagi, anak sub lagi, maka silakan di blok dan pilih heading 3 dan seterusnya. Mari kita sama-sama ikuti supaya nanti kalian ada gambaran. Nah, ini jadi gini teman-teman. Daftar isi seperti yang saya sampaikan tadi, saya heading 1. Dampak dari heading 1 adalah sudah berubah warna menjadi biru. Dan di sini ada anak ada segitiga ya di pojokan ini. Nah, daftar isi sudah. Kemudian di sini daftar gambar juga heading 1 karena saya menyebutnya adalah judul. Sebelum kemana-mana, teman-teman dalam pembuatan heading itu kalian bisa dipandu atau dimudahkan dengan cara ini teman-teman. Lihat view, kemudian di sini ada navigation pane. Nah, ini akan memudahkan kalian. Jadi akan kelihatan lurus tidaknya kalian mengheading seperti itu. Jadi ini daftar isinya sudah, daftar gambarnya sudah. Jadi bisa langsung loncat ke apa yang kita klik di sini. Kemudian di sini bab 1 teman-teman, bab 1 kita heading jangan lupa kalau judul itu headingnya 1. Nah, kemudian di sini latar belakangnya headingnya 2. Dan kelihatan ya perbedaannya ketika heading 1 itu menjorok di tepi, kemudian di latar belakang ini saya contohkan heading 2 dia 1 tab ke depan. Nanti misalkan di bawah latar belakang itu ada sub lagi, maka dia akan 1 tab ke depan lagi seperti itu. Dan bantuan navigation pane itu membantu kita untuk melihat pengaturan kita sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah subjudul subbab maksud saya, kemudian pilih heading 2. Nah, sudah keluar ya. Scroll ke bawah, bab 2 landasan teori saya blok, saya pilih heading 1. Kemudian penelitian terdahulu saya blok, saya pilih heading 2. Seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan teman-teman ya, ini rumusan masalah. Katakanlah ya, rumusan masalah ini saya heading 3, maka letaknya seperti ini. Ya, dia akan lebih maju, menjorok seperti ini. Nah, berhubung rumusan masalah itu masih dalam satu kelompok dengan latar belakang, maka saya ganti heading 2. Jadi dia sudah satu garis dengan latar belakang. Nah, ini adalah contoh ketika kita sudah berhasil membuat headingnya, teman-teman. Nah, coba kalian perhatikan di bagian bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan, ini penulisannya biasanya di dalam TA itu tidak dalam satu baris, bab 1 pendahuluan lurus gitu, enggak. Tapi bab 1 kemudian pendahuluannya di enter. Ya kan? Di bawahnya kan. Nah, khusus pengaturan ini saya akan menyampaikan bahwasanya ketika teman-teman nanti mau membuat bab 1 atau bab-bab yang lain dan itu tulisan keterangannya bab itu di bawah, maka jangan di enter seperti ini. Ya, karena ini teman-teman kayak gini. Bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Nah, kayak gini jatuhnya. Jadi, caranya, saya back ya, caranya teman-teman kalian arahkan kursor kalian di depan huruf P, karena dia yang akan kita turunkan ya, maka teman-teman ke layout, pilih
breaks lagi, kemudian pilih text wrapping. Nah, sekalipun sudah kita turunkan, maka dia tetap di dalam navigation page-nya ini tetap dalam satu garis. Jadi aman. Ya, begitu juga ketika di sini teman-teman. Di bab 2-nya, landasan teori jangan kita enter seperti ini, karena nanti akan jatuhnya bab 2 sendiri, landasan teori sendiri. Tapi caranya, di depan landasan teori yang akan kita turunkan, kita klik layout, breaks, kemudian pilih text wrapping. Maka dia tetap cantik, meskipun dia sudah diturunkan, bab 2 sendiri, landasan teori sendiri sudah diturunkan, maka yang di navigation pane pun tetap masih dalam satu baris. Ini juga akan berpengaruh ketika dalam penuangan daftar isi, teman-teman. Ketika teman-teman itu landasan teori kalian enter, maka nanti daftar isinya juga akan pecah atau menjadi dua, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, ini saya contohkan ketika asumsinya ini sudah saya lakukan heading-headingnya sampai selesai atau sampai daftar pustaka, katakanlah. Nah, kemudian keuntungan kita menggunakan MS Word itu, kita sudah difasilitasi untuk mengeluarkan daftar isi secara otomatis. Seperti ini. Caranya, bentar ya. Nah, caranya di dalam daftar isi ini kita turunkan kursornya, kemudian kita mau mengeluarkan menu daftar isi yang sudah kita heading tadi. Caranya teman-teman ke reference. Kemudian pilih table of content di sebelah kiri, pilih salah satunya. Maka dia sudah cantik ya daftar isi, kemudian tulisan daftar isi ada di halaman Romawi 2, daftar gambar Romawi 3, dan seterusnya seperti ini. Nah, konten ini bisa kita ganti misalkan menjadi halaman. Misalkan, kita bisa menjadi halaman atau dihapus saja, nggak masalah. Jadi, sekali lagi, kita sesuaikan dengan apa yang ada di buku panduan. Nah, ketika teman-teman melihat isi daftar isi ini, dan teman-teman misalkanlah kelupaan ya, lupa nih bagian ini belum lihat buku panduan, maka teman-teman bisa kok mengeditnya. Manakala di dalam panduan itu, misalkan di dalam daftar bab 1 pendahuluan ini latar belakangnya itu ada atribut, misal nih 1.1 tab, kemudian rumusan masalah, misal 1.2 tab, kayak gitu. Otomatis ketika kita sudah heading dan sini sudah berubah juga. Kemudian yang bab 2 di sini penelitian terdahulu kita kasih 2.1 tab seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan daftar isi tapi kok masih ada revisi, itu bukan sebuah permasalahan. Karena apa? Karena di dalam daftar isi atau di dalam MS Word itu terdapat menu untuk mengupdate informasi yang kita tambahkan. Contohnya di sini. Tadi sudah ada ya, jadi misalkan latar belakang 1.1 tab, rumusan masalah 1.2 tab. Tapi di sini masih yang lama. Nah, cara untuk mengupdate caranya, klik saja di titik-titik tengahnya, update table, pilih yang kedua di sini, kemudian di OK. Maka di sini sudah keluar secara rapi, kayak gitu. Nah, itu cara untuk mengeluarkan daftar isi. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Gimana teman-teman? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Belum. Belum? Oke. Tak lanjut ya, kalau belum. Oke, Nah, lanjut Mbak Nana. nanti saya akan menuju
ke pembuatan kutipan, teman-teman. Jadi ini agak cepat, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini kan lanjutan dari daftar isi. Katakanlah nanti daftar isi sudah selesai, tapi lagi-lagi kalau misalkan ada updatean itu nggak masalah, nanti bisa menyusul dan diupdate sendiri kayak gitu. Oke, saya selanjutnya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan menuju kutipan. Nah, kutipan ini ada banyak banyak versi teman-teman, tapi dalam hal ini khususnya saya akan apa ya, menginfokan bahwa dalam pelatihan ini saya akan menyebutkan kutipannya 3, depan, tengah, sama belakang. Nah, sekedar informasi agak keluar dari konteks ini, di perpustakaan UHD itu ada pelatihan Mendeley, teman-teman. Itu adalah Reference Manager. Reference Manager Tools atau aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan kutipan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, teman-teman bisa mengikuti hari Selasa atau silahkan update di Instagram perpustakaan. Nah, di situ ada pelatihan juga Mendeley. Jadi, kalau di MS Word itu sudah ada menu untuk pembuatan kutipan, hanya saja manual. Tapi kalau teman-teman nanti menggunakan Mendeley atau Zotero ataupun yang lain, teman-teman juga akan dipermudah juga dalam pembuatan kutipan. Sama-sama memudahkan teman-teman ya. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah versi kutipan yang ada di MS Word. Oke. Kutipan itu apa? Nah, nanti saya praktek dulu teorinya di belakang ya, di materi kedua, tapi saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. Nah, kutipan itu yang akan saya sampaikan itu ada 3, teman-teman, yaitu tengah, depan, belakang. Nah, kutipan tengah, depan, tengah, belakang itu jenisnya macam-macam. Satu. Bentar ya, saya tuliskan. Jadi, teman-teman, ketika kita sedang menulis TA, maka kita supaya tidak dicap plagiat dan sudah selayaknya, sudah seharusnya ketika kita ngambil teori orang, misal nih, saya baca buku ini, Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, saya ketika membaca, kok teorinya itu nyambung ya dengan tesis saya, maka sebagai pertanggungjawaban saya, ketika saya ngambil di teori ini, di buku ini, ataupun di jurnal, ataupun di proceeding, maka saya harus mencantumkan kutipan. Nah, kutipan siapa atau tulisan siapa? Oh, tulisan dari Pak Joko Raharjo dengan judul Paradigma Sumber Daya Manusia. Seperti itu. Nah, sekali lagi, di dalam MS Word sudah ada menu untuk pembuatan kutipan, hanya saja kutipannya versi manual. Jadi kita menuliskan rumah saja. Kalau di dalam Mendeley atau Zotero ataupun aplikasi lain itu, nanti kalau kita punya file dari artikel, maka itu kita bisa simpan di dalam aplikasi tersebut. Dan kalau kita menggunakan artikel tersebut, tinggal dipanggil aja, kemudian kita cantumkan bab teorinya mana, kemudian kita cantumkan di dalam TA kita. Tapi basicnya sama, kayak gitu. Oke, saya akan memulai dengan kutipan belakang terlebih dahulu. Kutipan belakang sesuai dengan namanya, dia berada di paling belakang setelah teori tersebut diambil. Itu ya. Biasanya ditandai dengan gini. Manajemen sumber daya manusia, peningkatan manajemen sumber daya manusia harus dioptimalkan supaya pelayanan yang ada di perpustakaan lebih maksimal.
Ini adalah sekedar contoh saja teman-teman bahwa saya mengutip tulisan, misalkan katakanlah tulisan dari sebuah buku. Seperti itu. Kemudian karena saya mengambil kutipan dari sebuah buku dan etikanya sebagai pertanggungjawaban kita adalah kita harus mencantumkan si nama orang tersebut yang menulis. Nah, caranya kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Cara memasukkan data-data tersebut pertama dengan di sini teman-teman, insert citation yang ada tanda centangnya. Kemudian karena data dari buku tersebut belum ada, maka saya pilih add new source. Nah, dalam add new source, di sini tipe of source-nya itu banyak teman-teman. Ada buku sampai apa ini, miscellaneous. Nah, kita bisa menyesuaikan kira-kira artikel tersebut atau teori tersebut itu kita ambil dari mana. Karena saya mengambil dari buku, maka saya pilih buku. Klik saja, kemudian di sini autornya, teman-teman bisa klik edit di sini. Nah, ini adalah karya Pak Joko Raharjo, maka last name-nya adalah Raharjo. First-nya adalah Joko. Kemudian di add. Maka nama tersebut atau nama pengarang tersebut sudah berbalik. Jadi kita nggak usah balik ya, karena di dalam MS Word sudah dibalik. Kemudian di OK. Judul bukunya apa? Ini judulnya adalah Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Tahunnya, dari mana kita bisa tahu tahunnya? Itu kita bisa ngecek di bagian awal, halaman awal ini. Biasanya di sini sudah ada keterangan tahun. Kalau buku tersebut adalah buku bestseller atau buku laris, maka di situ akan tercantum tahunnya banyak. Nah, caranya kalian pilih tahun yang mendekati sekarang atau tahun paling baru, ya. Kalau bukunya Pak Joko ini adalah tahun 2013, maka di sini saya tuliskan 2013. Kemudian kota itu bukan kota kita, tapi kota terbit buku tersebut. Misalkan Yogyakarta. Kemudian publishernya itu Platinum. Contoh, nggih. Kemudian editionnya, kalau nggak tahu dikosongi aja, kemudian di OK. Nah, Raharjo, 2013 dalam tanda kurung itu adalah sebuah jenis kutipan belakang. Nah, ciri-ciri dari kutipan belakang itu seperti ini teman-teman. Jadi tulisan nama orang tersebut ada di paling belakang. Ya. Kemudian saya mau memasukkan lagi atau saya itu referensi saya itu tidak hanya bukunya Pak Joko saja. Ternyata saya punya buku atau saya punya jurnal. Nah, saya punya jurnal misalkan ya, katakanlah seperti itu. Nah, caranya untuk memasukkan jurnal itu hampir sama kayak buku tadi. Caranya reference, insert citation yang ada tanda centangnya. Karena di sini belum ada sumber yang saya maksud, maka saya nambahkan sumbernya, yaitu add new source. Maka di sini tipe of source-nya kita ganti menjadi jurnal artikel. Ya. Kemudian saya ngambil artikel dari jurnal. Nah, katakanlah pengarangnya itu Pak Teddy Setiadi sama Ana Pujasuti, 2 orang. Kalau yang Raharjo tadi 1 orang, kalau ini 2 orang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara penulisan ketika pengarangnya lebih dari 1. Nah, caranya sama kok teman-teman, pilih edit saja. Kita tulis last name-nya, misalkan Setiadi, kemudian first-nya itu Teddy. Kemudian di add. Sudah balik ya, jadi koma Teddy. Kemudian yang kedua itu namanya Ana Pujasuti, maka nama belakangnya Pujasuti, first-nya Ana. Kemudian di add. Maka dia juga sudah balik. Kemudian oke. Nah, kira-kira judul artikel yang diambil itu judulnya apa? Jurnal tersebut. Jadi bukan jurnal, nama jurnal, tapi judul artikelnya.
Misalkan, klasterisasi buku dan peminjaman buku dengan metode deteksi komunitas. Nah, lagi atau yang ini, yang jurnal name-nya baru diisi adalah nama jurnalnya. Misalkan, Pustaka Loka. Misal ya, tahun 2023. Halaman, misalkan halaman 15 sampai 31, misal. Volumenya berapa? Volume 1, isu 1, misal. Mana di oke. Maka yang keluar adalah kutipan belakang. Dari mana kita tahu? Ya, cirinya kutipan belakang adalah nama orangnya dan tahunnya itu ada di dalam kurung. Ya. Kemudian katanya tadi mau pindah ke kutipan tengah. Nah, caranya untuk penulisan kutipan tengah itu gini teman-teman, kita ngambil dulu kira-kira teorinya apa yang kita ambil ya, misalkan kayak gitu. Kan buku menjadi hal yang harus dimaksimalkan di perpustakaan dengan cara pendeteksian kebutuhan komunitas. Misal nih, hal ini diperkuat oleh. Nah, ciri kalau misalkan dia adalah kutipan tengah, biasanya ada tulisan ini. Hal ini diperkuat oleh, nah itu. Ataupun kata-kata yang mirip. Nah, karena tadi kita sudah mengeluarkan versi belakang, maka untuk penulisan kutipan tengah itu, kita harus menuliskan penulisnya itu manual, teman-teman, yaitu Setiadi N. Pujiastuti, Pujiastuti seperti itu. Kemudian, di sini, di dalam tulisan kurung ini, dalam kurung Setiadi N. Pujiastuti ini, kita klik tengahnya, kemudian kita pilih anak panah ke bawah, pilih Edit Citation. Ketika kita pilih Edit Citation, ini ada menu untuk menambahkan halaman. Misalkan halaman keberapa itu, jadi bisa ditambahkan di situ. Tapi kalau misalkan di dalam prodi itu buku panduannya tidak ada aturan untuk atau silahkan untuk ditambahkan, disesuaikan aja ya. Kayak gitu. Kemudian di sini teman-teman, author sama title-nya itu dicentang. Supaya apa? Supaya tidak keluar. Jadi yang keluar nanti hanya tahunnya saja. Kemudian di oke. Nah, ini adalah contoh kutipan tengah. Bentuknya beda. Seperti ini. Nah, kutipan tengah itu mirip dengan kutipan depan, teman-teman. Saya ulang ya. Kalau kutipan belakang itu dalam kurungnya itu isinya nama sama tahunnya itu di dalam kurung dan letaknya di belakang. Kalau kutipan tengah itu nama orangnya itu pisah dengan kurung atau singkat kata yang dikurung hanya angkanya saja, kemudian letaknya di dalam tengah-tengah sebuah kalimat seperti itu. Nah, sedangkan kalau kutipan depan itu bentuknya sama dengan kutipan tengah. Biasanya contohnya gini. Katakanlah ngambil dari Pak Raharjo lagi ya, karena eh, masih menggunakan bukunya Pak Raharjo, misalkan kayak gitu. Di sini reference, kemudian institution, karena
saya kutipan depannya itu masih menggunakan Pak Raharjo, pilih saja bukunya di sini. Di sini. Kemudian spasinya itu mengungkapkan, Raharjo mengungkapkan bahwa apa, kayak gitu. Nah, tapi bentuknya tidak seperti Raharjo, 2013. Bentuknya harusnya manual lagi. Raharjo, tulisannya ditulis manual seperti ini. Kemudian Raharjo itu yang ada di dalam kurung, kita klik tengah-tengahnya. Kemudian pilih anak panah ke bawah, pilih edit citation, pilih author sama title-nya dicetak. Kemudian oke. Nah, Raharjo 2013 mengungkapkan bahwa apa, kayak gitu. Jadi jelas ya, ini adalah contoh jenis kutipan. Kutipan depan, tengah, sama kutipan belakang. Depan itu nama dan tahunnya itu dipisah, yang dikasih kurung hanya tahunnya saja, dan letaknya kalau kutipan depan di depan kalimat, di awal kalimat, kalau kutipan tengah itu di tengah-tengah kalimat, kalau kutipan belakang tentunya ada di paling belakang kalimat. Di antara tiga jenis kutipan ini, yang paling mudah kalau bagi saya adalah kutipan belakang. Tapi tidak harus kutipan belakang terus, cuman untuk variasi teman-teman bisa mix dengan kutipan depan ataupun tengah. Nah, teman-teman, sekedar informasi di sini saya menggunakan stylenya. Ini adalah menggunakan Harvard. Coba kalau saya ganti menjadi APA, maka tetap. Kemudian saya ganti lagi misalkan menjadi IEEE, maka akan berubah menjadi angka 1, angka 2, angka 1 lagi. Kemudian saya ganti di sini menjadi misalkan MLA, maka juga akan berubah lagi. Kemudian saya ganti kembali lagi ke APA seperti ini. Nah, ini adalah jenis style citasi dan daftar pustaka. Jadi, ini juga per prodi itu stylenya masing-masing. Ada yang APA, ada yang IEEE, dan seterusnya. Jadi, kita sesuaikan. Dengan cara apa? Melihat buku panduan. Nah, perihal kutipan ini sudah selesai, teman-teman. Hanya saja kutipan itu sangat erat kaitannya dengan daftar pustaka. Ketika kita menggunakan MS Word, kutipan menggunakan MS Word ataupun kutipan menggunakan Mendeley ataupun Zotero, itu juga mempermudah kita dengan mengeluarkannya si daftar pustaka yang sudah kita buat. Jadi sekali kerja, sekali input informasi untuk kutipan, otomatis kita juga sudah membuat metadata untuk pembuatan daftar pustaka. Sebagai contoh, teman-teman, saya akan mengeluarkan daftar pustakanya. Caranya ini, bibliografi di sini, kemudian pilih salah satu. Nah, ini daftar pustakanya juga baru 2, karena saya tadi cuma memasukkan 2 referensi. Kalau misalkan daftar pustakanya karena kita skrip TA ya, misalkan katakanlah ada 50 referensi, maka nanti referensinya juga akan ada 50 dan itu sudah urut abjad. Jadi teman-teman tidak usah mengurutkan satu persatu kayak gitu. Nah, bibliografi ini kalau misalkan di buku panduan adalah tulisannya daftar pustaka bisa diganti. Misalkan ya, daftar pustaka. Kayak gini. Nah, kalau kalian masih ingat, tulisan daftar pustaka ini sudah biru, berarti pertanda bahwa tulisan daftar pustaka sudah di-heading. Nah, kalau kita belum yakin, emang iya sudah di-heading, kayak gitu ya. Nah, caranya di sini teman-teman, home, maka dia sudah ada border abu-abu di heading 1. Oh, berarti daftar pustaka atau dapus dia sudah di heading 1. Berarti sudah sesuai dengan settingan saya awal tadi, karena dia masuk dalam sebuah bab kan. Jadi kalau sebuah bab dia heading 1. Sebelum saya mengupdate daftar isinya, maka ini teman-teman saya sekali lagi style ini pustaka. Sekali lagi ini kalau saya ganti IEEE maka dia sudah berubah juga seperti ini. Nah, tambahan teman-teman, ketika teman-teman itu besok mau nulis artikel jurnal dan
biasanya di dalam artikel jurnal itu di pengelola jurnalnya sudah membuat regulasi ataupun panduan yang harus dipatuhi oleh calon penulis atau calon orang yang submit artikel. Nah, kadang stylenya juga berbeda-beda, maka teman-teman tidak usah bingung manakala teman-teman harus mengganti style citasi ini. Jadi tinggal pilih saja yang ada di dalam MS Word atau pilih saja yang ada di Mendeley atau Zotero. Jadi kita sesuaikan, kita bekerja untuk citasinya dan daftar pustakanya menggunakan apa. Kalau manual berarti teman-teman menyesuaikan yang ada di MS Word. Kalau menggunakan aplikasi Mendeley Zotero silahkan disesuaikan. Oke, gitu ya. Kemudian daftar pustaka di sini itu sudah biru, artinya dia sudah heading 1. Nah, contohnya di sini ya, di sebelah kiri itu ada navigation pane, daftar pustakanya sudah ready. Nah, saya mau ke daftar isi teman-teman. Nah, di dalam daftar isi, si daftar pustaka itu belum ada. Maka saya mau mengupdate. Caranya gimana? Klik saja tengah-tengahnya, kemudian pilih update table, pilih yang kedua, kemudian di OK. Nah, daftar pustaka ternyata ada di halaman 3. Kayak gitu. Jadi ini meringankan pekerjaan kita. Kayak gitu ya. Oke, daftar pustaka sudah. Nah, kemudian saya mau langsung aja ke daftar gambar, teman-teman. Nah, daftar gambar itu kadang-kadang digunakan di dalam TA kita untuk mempertegas sebuah keterangan. Nah, misalkan ada banyak gambar. Kalau cuma 1, 2, 3, atau kan kadang para pembaca tulisan kita itu akan ambigu atau multitafsir manakala dalam gambar kita itu tidak kita kasih keterangan. Ya, contoh, saya akan mencontohkan gambar ya. Nah, ini katakanlah dia akan menunjang tesis saya. Karena kan judulnya tadi tentang optimasi tentang taman baca ya. Jadi untuk menyamakan persepsi antara para pembaca dan dengan maksud saya, maka supaya supaya tidak ambigu, maka saya akan menuliskan captionnya, caption atau keterangan gambarnya. Nah, caranya teman-teman di reference ini. Kemudian pilih insert caption. Nah, di sini ada tulisan figur ya. Nah, kita ganti, kita pilih menjadi gambar. Kemudian di sini sudah ada otomatis gambar 1 tentang apa? Tentang aktivitas di TBM Teras Muri. Nah, kemudian di OK. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh caption gambar. Jadi ketika tesis saya mengangkat tentang Taman Baca Masyarakat, ketika saya menampilkan gambar ini dan saya tambahkan captionnya gambar 1 tentang aktivitas di TPM Terasburi, maka para pembaca tulisan saya akan ngeh, oh ini nyambung ya tulisannya dengan gambar yang disajikan. Oh yang dimaksud ini, oh itu dan seterusnya. Jadi dalam satu kesatuan idenya, tidak ambigu, tidak multitafsir. Itu adalah fungsi dari keterangan gambar. Nah, kadang juga di dalam tesis atau TA atau skripsi itu juga dibutuhkan caption tabel manakala kita membutuhkan tabel. Misal, contoh ya, saya buat tabel dulu. Misal di sini nomor, nama, alamat. Satu, Bayu Putra, alamat Kauman. Dua, Galang Pratama, alamat Tegal Sari. Nah, kalau orang awam
ketika melihat tulisan kita dan kita menyajikannya tabelnya cuman ada kolom kayak gini, maka akan terjadi multitafsir terhadap tulisan kita. Atasnya sih tulisan atau gambarnya sih aktivitas di TBM, judulnya tentang TBM, tapi kok di dalam tabelnya kok ada nama kayak gini ya, ini maksudnya apa? Nah, untuk memperingan orang lain dengan membaca tulisan kita, atau untuk meringankan orang lain yang sedang membaca tulisan kita, maka kita sebagai penulis itu juga tidak boleh menyiksa. Ya, dengan cara apa? Dikasih dong si captionnya supaya tidak ambigu. Nah, caranya gimana? Sama teman-teman, reference, kemudian di sini ada insert caption, maaf, insert caption, kemudian jangan gambar ya karena tabel, maka pilih tabel saja, kemudian tulisi tabel apa? Anggota TBM, teras burik. Oke. Oh, ternyata tabel itu mengenai anggota atau kayak gitu. Jadi nyambung kayak gitu. Nah, teman-teman di sini di dalam TA saya itu ada gambar satu, kemudian tabel satu. Nah, kalau cuman gambar satu atau tabel satu mah ringan ya kita mengingatnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mudah? Misalkan di dalam TA kita itu banyak gambar sama banyak tabel. Nah, tujuannya dengan adanya caption gambar dan tabel itu meringankan itu teman-teman. Dan juga akan meringankan kita ketika dalam pembuatan daftar gambar. Nah, di sini kan tadi saya sudah pembuatan daftar gambar. Nah, isi dari daftar gambar tadi kan belum dikeluarkan. Nah, cara untuk mengeluarkan otomatis kita harus buat caption terlebih dahulu kan. Nah, berhubung caption gambar dan caption tabel sudah kita buat, maka kita sekarang bisa mengeluarkan gambar apa aja sih di dalam TA ini. Kayak gitu. Ke tabel apa aja sih yang ada di dalam TA ini. Nah, itu kita bisa ketahui dengan cara mengeluarkannya. Caranya, reference, kemudian di bagian ini ada insert table of figures, kemudian di sini adalah gambar, karena kita akan mengeluarkan gambar, kemudian di OK. Oh, ternyata gambar di dalam TA ini cuma satu, yaitu gambar tentang aktivitas di TBN Teras Muri yang yaitu ada di halaman 2, kayak gitu. Terus, si daftar tabelnya ada berapa? Nah, kita cek dulu. Daftar tabel belum saya buat ya, saya heading 1, kayak gini. Kemudian saya keluarkan daftar tabel. Caranya gimana? Sama, yaitu reference. Kemudian di sini adalah insert table of figures. Kemudian tabel, kemudian di OK. Oh, tabelnya juga cuma satu, ternyata tabel mengenai anggota TBM Teras Muri yang ada di halaman 2. Kayak gitu. Jadi ini sangat meringankan kita manakala kita itu sedang membuat keterangan gambar kayak gitu. Jadi daftar gambarnya apa aja sih di dalam TA-nya, daftar tabelnya apa aja di dalam TA-nya kayak gitu. Nah, teman-teman, saya rasa ini adalah hal-hal yang biasa muncul di dalam pembuatan TA. Ya tadi ada pengaturan halaman, ada kutipan, ada daftar pustaka, ada penulisan gambar, ada penulisan tabel, ada pembuatan daftar isi, kayak gitu. Nah, ini sudah kita rangkum, sekiranya ini bisa memudahkan kalian atau membuat gambaran kalian atau merefresh pengetahuan kalian dalam optimasi CMS Word tadi. Nah, kemudian nyambung lagi, ketika kalian ini sudah benar-benar mengerjakan skripsi atau tesis, nah, di perpustakaan itu sudah tidak menerima TA dalam bentuk jilidan karena tempatnya satu sudah nggak muat, kemudian yang kedua sekarang sudah digital, teman-teman. Jadi teman-teman besok kalau kalian itu mau mengerjakan atau mau mengumpulkan TA, silahkan dalam versi file, kemudian diupload di portal kalian masing-masing, menu unggah mandiri. Nah, informasi lebih detailnya ada di website perpustakaan UAD, bisa kalian cermati dan kalian lihat satu persatu supaya nanti tidak berkali-kali kerja. Salah satu hal yang membuat kita berkali-kali kerja, kamu juga berkali-kali kerja, kita yang petugasnya juga berkali-kali kerja adalah salah satunya adalah ketika dalam daftar isi
ini terdapat bookmark error. Ada tulisan bookmark error terus tanda seru itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita atau mahasiswa tersebut ngekatnya nggak pas kayak gitu atau nyimpennya nggak pas. Maksudnya gimana? Ya, kalau misalkan mahasiswa tersebut menyimpan file tersebut sesuai dengan eh, apa ya, aturan atau sesuai dengan pengaturan yang ada di MS Word-nya dia, maka teman-teman tidak akan bookmark error. Tapi kalau keliru, maka di sini ada tulisan bookmark error. Ketika bookmark error yang terjadi adalah kita akan kembalikan skripsi itu kepada kalian supaya kalian revisi. Nah, kebayangkan kalian harus revisi lagi 2 kali kerja. Saya juga akan revisi lagi kalian kayak gitu. Jadi, ayo kita sekali kerja aja biar sama-sama ringan. Tolong perhatikan bagian ini untuk saving file PDF. Nah, di perpustakaan itu kita uploadnya, menyediakan menu untuk uploadnya itu per bab, teman-teman. Jadi, khusus bab judul itu isinya itu semua yang berkaitan dengan angka Romawi. Bab 1 ya bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya seperti itu. Jadi, saya akan mencontohkan cara untuk saving file ke PDF sesuai dengan halaman tertentu saja. Teman-teman ini kan MS Word ya, jadi saya akan menyimpan di file PDF dan hanya bagian tertentu saja. Dan harapannya tidak bookmark error. Caranya, kita pastikan teman-teman halaman keberapa yang akan kita simpan. Berarti kalau halaman teman itu halaman 1, 2, 3 sampai halaman 3. Nah, kita bisa melihat di pojok kiri bawah ini page 3 berarti halaman 1 sampai 3. Caranya sederhana, file save as. Sini ada PDF ya, save tipenya diganti PDF. Kemudian ini nanti tulisannya T1 underscore name kalian, terus underscore bab judul. Sorry, judul. Seperti ini. Penulisannya nanti seperti itu. T1 kalau S1, kalau T2 itu untuk S2. Jadi kalau kita S1, T1 underscore name kita, kemudian underscore judul. Kalau kalian mau menyimpan bab 1, maka T1 underscore name underscore bab 1, kayak gitu. Kemudian di sini jangan lupa teman-teman, pilih minimum size supaya apa? Supaya nanti ketika kalian itu upload itu tidak gagal. Karena rata-rata yang gagal upload itu karena filenya besar. Kayak gitu. Kemudian jangan lupa option file. Nah, option file ini kalian pilih page-nya itu 1 sampai halaman 3. Jangan lupa pilih create bookmarks using. Kemudian di OK. Kemudian di save. Nah, ketika kita sudah berhasil saving, maka yang kita upload nanti yang bagian itu saja. Misalkan bagian maaf, bagian judul itu. Kemudian saya mau saving bab 1, berarti mulai halaman 4 sampai halaman berapa. Jadi bisa dilanjutkan. Coba saya akan memperlihatkan contoh saving yang sudah kita lakukan tadi. Di depan kalian, di layar kalian sudah ada PDF ya. Nah, ini adalah hasil kita saving tadi. Cover halaman 1, kemudian halaman 2 alhamdulillah tidak bookmark error, halaman 3 sudah tidak bookmark error lagi. Dan ini cuma 3 halaman karena halaman Romawi TA saya cuma 3 halaman. Sekali lagi, kalau teman-teman mau melanjutkan savingnya, caranya sama teman-teman. Pilih halaman berapa sampai berapa yang akan kalian saving. Ya, seperti itu. Kemudian saya kelupaan tadi, saya tambahkan sedikit. Ini adalah file yang sudah kita saving ya, yang file Romawi tadi. Nah ini teman-teman, saya tadi nyentang bookmark using.
Nah, ini manfaatnya ketika saya nyentang save as tadi, kemudian saya centang bookmark using, maka di sini ada daftar isi ada, daftar gambar ada, kemudian daftar tabel ada. Ini meringankan kita ketika nanti misalkan kita mau presentasi ataupun kita akan melihat halaman awal dan seterusnya, itu akan terbantu dengan adanya kayak navigation pane tadi. Nah, kalau cuma 5 lembar mah gampang ya kita scroll. Tapi kalau tesisnya itu misalkan 150 halaman kan capek untuk scroll. Nah, ini bisa kita manfaatkan bookmark using-nya di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan kah? Ini bagian MS Word-nya sudah selesai sepertinya. Monggo kalau ada. Sebelum dilanjut ke materi selanjutnya, apakah tentang MS Word ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum sepertinya ya, Mbak. Ya, istirahatin Mbak Jeda. Oke, kalau belum, sekarang saya ke... Bentar, saya tak melanjutkan PPT-nya. Ke Oke. materi kedua, teman-teman, yaitu cek kesamaan kata. Nah, cek kesamaan kata ini sebenarnya materi selanjutnya yang nantinya itu akan bisa kalian maksimalkan. Karena sudah ada aturan dari universitas bahwa mahasiswa sebelum penedaran atau ketika mengecekkan cek kesamaan kata itu ada batas maksimalnya misalkan 25 atau sekitar itu. Jadi nanti teman-teman harus aware supaya nanti TA kita itu tidak terindikasi plagiat. Nah, nanti akan saya detailkan di belakang. Pertanyaannya adalah, perlukah kita cek kesamaan kata? Jawaban saya adalah perlu. Kenapa? Karena kita supaya terhindar dari plagiarisme. Silahkan dibaca yang ada di layar, singkat kata, saya singkat saja ya, plagiarisme itu kita mengambil karya orang, definisi teori orang tanpa mencantumkan sumbernya. Itu secara simpelnya seperti itu. Jadi seolah-olah karya tersebut adalah hasil karya kita, padahal bukan. Dan kita tidak mencantumkan sumbernya. Kemudian saya ambil dari teori Kemendiknas bahwasanya plagiarisme itu tidak terbatas pada mengutip, kemudian mengutip acak, kemudian menggunakan sumber gagasan, menggunakan kata, kemudian menyerahkan karya ilmiah lain tanpa di dalamnya itu disertakan sumber-sumber yang menginspirasi kita atau sumber-sumber yang kita jadikan rujukan. Kemudian jenis plagiarisme itu ada banyak, teman-teman. Bisa kalian juga update di buku, di jurnal, ataupun di media sosial. Itu banyak konten-konten yang membahas tentang plagiarisme, dan bagi saya itu menarik, karena biar supaya kita lebih aware aja, supaya kita tidak terhindar dari hal tersebut. Jenis plagiarisme itu banyak, teman-teman. Satu, word by word plagiarisme atau copy paste, yaitu kita benar-benar sama persis. Yang kedua, word switch plagiarism, kemudian style plagiarisme, metamorph plagiarism, kemudian yang terakhir itu idea plagiarisme, kemudian yang terakhir itu self plagiarism. Khusus self plagiarism itu gini, teman-teman. Jadi saya pernah nulis artikel mengenai desain komunikasi visual untuk pembuatan poster misalkan. Itu 2022. Nah, saya mau menulis lagi tapi di 2024. Temanya sama, cuman saya ada pengembangan-pengembangan. Nah, supaya tidak plagiarisme diri saya sendiri, maka ketika saya menggunakan teori lama atau hasil dari artikel atau hasil penelitian saya di di tulisan ya sebelumnya, maka saya akan saya seharusnya mencantumkan tulisan itu diambil dari sumber mana, kayak gitu. Jadi sekali lagi, plagiarisme itu mengambil karya orang lain tapi seolah-olah itu karya kita tanpa menyertakan sumbernya. Lantas, bagaimana cara mencegah plagiarisme? Pertama, setakan kutipan. Nah, tadi sudah saya contohkan secara praktek ya, cara kutipan dan seterusnya. Ini saya balik karena saya akan memberikan informasi sudut pandang secara teori. Ya, kutipan itu apa? Nah,
Seperti yang ada di layar, teman-teman, kutipan itu suatu pernyataan pendapat yang telah terdokumentasikan sebelumnya, baik online maupun offline. Nah, kutipan ini adalah bermanfaat karena akan merujuk informasi. Kemudian kutipan itu bisa mendukung gagasan kita. Kemudian memudahkan para pembaca kita untuk menelusur informasi lebih lengkap. Secara singkatnya adalah gini. Saya menulis artikel jurnal. Kemudian karena saya bukan penulis pertama di dunia, pasti saya akan terinspirasi oleh tulisan-tulisan orang-orang sebelumnya. Nah, saya mengambillah misalkan teorinya atau hasil penelitian dari Pak Teddy. Saya ambil. Nah, supaya tidak saya dikatakan plagiat dan etika saya supaya benar, maka saya akan menuliskan tulisan karya Pak Teddy tersebut di dalam artikel saya. Tulisan Teddy, misalkan 2023 seperti itu. Nah, ketika saya menulis itu dan Mbak Dian itu membaca artikel saya, tapi kok kurang, Mbak Dian merasa kok kurang jelas ya, di tulisan Mbak Ana kok kurang jelas ya, maka Mbak Dian bisa merujuk ke tulisannya Pak Teddy langsung. Jadi ini kayak memudahkan para calon-calon pembaca potensial di kutipan kita. Kayak gitu. Jadi itu memudahkan para calon pembaca untuk menelusur secara lebih lengkap. Selanjutnya, di sini ada kutipan langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau kutipan langsung itu dia sama persis teman-teman dengan apa yang ada di dalam kutipan orang lain atau dalam teori orang lain. Atau istilah kasarnya itu adalah copy paste. Dan dia diapit oleh tanda kutip. Dan kutipan langsung ini dibagi dua, teman-teman, langsung, pendek, dan panjang. Kalau kutipan langsung pendek itu biasanya tidak lebih dari 40 kata. Kemudian diapit oleh tanda kutip. Kemudian dia menyatakan sumbernya, baik di awal maupun di akhir kutipan. Nah, ini ada dua contoh, teman-teman, contoh kutipan. Ini peserta pelatihan banyak ya, ada 130, ada 140-an. Teman-teman silahkan, saya kasih waktu 1 menit, saya minta tolong dikasih feedback, kira-kira kutipan pertama dan kedua itu jenis kutipan depan, tengah, atau belakang. Silahkan, saya tunggu 1 menit aja. Eka Rasi 2015 halaman 132 itu menyatakan bahwa mental seseorang akan tertekan ketika tuntutan semakin besar namun ia tidak sanggup mengejar tuntutan tersebut. Nah, kira-kira dari 140 peserta ini, kira-kira Eka Rasi itu kutipan depan, tengah, atau belakang. Kemudian yang kedua itu, hal ini sesuai dengan pengertian organisasi sebagaimana diungkapkan oleh Wirawan 2007 bahwa organisasi merupakan respon terhadap dan alat penciptaan nilai untuk memuaskan kebutuhan manusia. Kira-kira yang Wirawan itu kutipan depan, tengah, atau belakang? Silahkan saya kasih waktu 1 menit, silahkan chat di room chat. Muhammad Alamsyah, yang pertama kutipan depan, yang kedua tengah. Ya, terima kasih Mas Alamsyah. Yang kedua Mbak Nurul Laila. Yang pertama kutipan depan, yang kedua tengah. Oke, kasih Mbak, sama ya. Yang kedua Mas Isaldi, yang pertama depan, yang kedua tengah, sama ya. Yang selanjutnya Ikhtiar Nur Furqon, yang pertama depan, yang kedua tengah. Selanjutnya Alto Tamura, 1 depan, 2 tengah. Kemudian Mbak Diva depan tengah, Mbak Ervina depan tengah, Mbak Ajeng depan tengah. Oke, 1, 2, 3. Ada berapa ini tadi? Lebih dari 5 orang ini. Ya, sekitar 8 orangan. Terima 8 kasih. orang. Berapa? 8. 8 orang, terima kasih sudah berpartisipasi dan saya senang sekali karena jawabannya benar semua. Kenapa saya senang sekali? Berarti apa yang saya sampaikan eh, bisa bisa dipahami seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kutipan depan itu Eka Rasi, kemudian dikurung tahun, kemudian itu letaknya di depan.
Kalau kutipan tengah itu nama si pengarangnya itu biasanya di tengah-tengah kalimat. Kemudian kalau di akhir kalimat itu biasanya kutipan belakang. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sip. Saya lanjut ya. Kemudian kalau tadi kutipan langsung pendek, sekarang kutipan langsung panjang. Nah, kutipan langsung panjang itu tidak menggunakan tanda petik. Kalau tadi kan menggunakan tanda petik ya teman-teman. Oh, maaf maaf. Keliru saya. Kalau kutipan ini kalau kutipan langsung tetap menggunakan petik. Yang tidak menggunakan petik adalah kutipan tidak langsung. Ya. Saya ulang, kalau kutipan langsung panjang ini lebih dari 40 kata. Jadi kalau yang kutipan pendek itu kurang dari 40 kata, kemudian dikasih petik. Tapi kalau kutipan langsung panjang itu lebih dari 40 kata, juga dikasih petik, dan biasanya dia satu tab menjorok, seperti ini. Satu tab menjorok, dan dia itu satu spasi. Kalau tesis misalkan kalian menggunakan kutipan langsung panjang, itu misalkan lebih dari 40 kata, maka dia di sini spasinya satu. Ya, gitu. Kemudian, selanjutnya, ini adalah jenis kutipan, yaitu APA style yang tadi sudah saya sampaikan. Ini contoh teman-teman, review aja jenis kutipan awal, tengah, sama akhir. Ini sudah kita praktekkan di depan tadi ya. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan lebih dari 3-5 pengarang menggunakan APA style itu, semua pengarangnya ditulis teman-teman. Kalau 3 orang pengarang, kalau misalkan APA, maka semuanya akan ditulis. Tapi kalau lebih dari 6, maka yang ditulis adalah penulis pertama saja. Kemudian belakangnya at all seperti ini. Nah, kelebihan kita menggunakan reference manager atau Zotero, Mendeley, ada fase itu misalkan pengarang 1, 2, 3 itu sudah diolah di situ. Jadi kita bantu sebenarnya dengan penggunaan itu teman-teman. Jadi, aduh ini ada 4 pengarang nih. Ini yang dikeluarin pengarang 1, 2, atau 3 ya, dan seterusnya. Kalau kita bingung dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kita menggunakan aplikasi, khususnya yang ada di Mendeley, Zotero, kemudian EndNote, dan seterusnya, kemudian kita juga menggunakan aplikasi yang ada di MS Word, maka itu sudah otomatis bawaan dari sana yang ngatur. Tapi kita juga harus tahu, benar nggak ini versinya seperti ini, karena kan citasi itu ada stylenya teman-teman. Misalkan EPA 16 akan berbeda dengan versi EPA 17. Maka kita kembali ke pasal 1. Sesuaikan dengan yang ada di dalam aturan buku panduan prodi. Kayak gitu ya. Kemudian, kalau misalkan teman-teman nggak untuk sumber kedua, misal nih, bukunya sudah lama, saya nggak ketemu buku karya Elizabeth, nggak ketemu, tapi saya ketemunya itu artikel jurnal yang ditulis Veronica. Veronica ngutip buku Elizabeth tahun misalkan ya 1988, misalkan kayak gitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka saya ngutipnya adalah yang Veronica tersebut. Tapi penulisan di dalam tulisan atau TA kita adalah gini, menurut Elizabeth dalam tanda kurung dalam Veronica, maksudnya dalam Veronica itu ya kita ngambilnya dari Veronica itu kan 2015, si Elizabeth menyatakan, maksudnya Elizabeth menyatakan teorinya itu atau temuan dari Elizabeth itu A, B, C kayak gitu. Dan nanti dalam pembuatan daftar pustaka yang akan kita keluarkan atau yang akan kita masukkan di dalam MS Word atau yang akan kita masukkan di dalam Zotero ataupun Mendeley itu adalah si Veronica. Kenapa Veronica? Karena yang kita jumpai adalah Veronica. Selanjutnya, kita gunakan parafrase atau paraphrase. Nah, paraphrase itu adalah kutipan tidak langsung ya, teman-teman. Kalau kata di kutipan langsung ada tanda petik, kalau kutipan tidak langsung biasanya tanpa petik seperti itu. Ini adalah contoh teman-teman. Nih,
baris kedua ya. Menurut Durkheim dalam Veigar ya 1986 halaman 142, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan seterusnya. Nah, ini kenapa bisa disebut kutipan tidak langsung? Pertama, karena tidak ada petik dan dia sudah melebur dengan bahasa dia sendiri kayak gitu. Parafrase itu bagi saya itu tidak bisa disepelekan. Jadi saya harus membaca, saya harus punya pengetahuan tentang parafrase supaya nanti yang saya parafrasekan itu tidak versi saya. Kayak gitu. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini. Saya ambil dari Pak Iswara ketika webinar pas Corona kemarin, beliau itu menyampaikan cara untuk parafrase. Teman-teman bisa melihat atau membedakan antara sisi kanan dan sisi kiri, antara sumber asli dan parafrase. Setelah kalian resap-resapi, istilahnya kayak gitu ya. Setelah kalian resap-resapi, itu kalimatnya berbeda, cuma esensinya sama. Jadi esensi dari parafrase itu bagaimana cara kita membahasakan sebuah pendapat orang lain dengan bahasa kita tanpa kita keluar konteks kayak gitu. Mungkin terlihat sederhana, tapi jangan menyepelekan. Oke. Jadi kita harus sering membaca. Selanjutnya, teknik parafrase itu banyak teman-teman. Ada penggunaan sinonim, pembentukan perubahan bentuk kata, kemudian perubahan kalimat aktif menjadi pasif, kemudian kita juga bisa menggabungkan dengan explore lagi cara parafrase kayak gitu. Banyak kok sekarang informasi mengenai parafrase yang bisa jadi rujukan dan nanti kita bisa mengembangkan si TA kita supaya lebih berkualitas. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita penggunaan daftar pustaka supaya terhindar dari plagiarisme. Daftar pustaka sudah kita praktekkan tadi ya, yaitu sumber yang jadi rujukan penulis untuk penulisan karya orang lain. Jadi sumber atau daftar pustaka itu, kalau dosen saya pernah bilang gini, saya bisa melihat kualitas tulisan orang itu bagus salah satunya melalui daftar pustaka. Kok bisa kayak gitu? Ya, dengan tanpa melihat, beliau bilang tanpa melihat dulu isinya itu saya tanpa melihat dulu isi tulisanmu, saya sudah bisa melihat tulisanmu itu bagus atau enggak. Kenapa? Karena dilihat dari si daftar pustakanya. Salah satunya ya, tulisan yang bagus itu ketika daftar pustakanya itu update. Kalau jurnal ya eh, minim 5 tahun lah istilahnya kayak gitu. Atau kalau buku minim 10 tahun kayak gitu misalkan ya. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kita aware teman-teman. Jadi jangan sampai kita sudah mantep, sudah yakin ternyata teori yang kita ambil itu adalah teori lama. Sedangkan sekarang sudah banyak pembaharuan-pembaharuan yang sudah teori tersebut sudah tidak digunakan. Cuman karena keterbatasan kita, keterbatasan pengetahuan kita itu, maka kita menggunakan teori yang lama. Padahal teori baru banyak dan lebih update dan lebih fresh. Nah, hal-hal tersebut kita bisa mengantisipasi manakala kita banyak membaca. Nah, ketika dosen saya mengutarakan seperti itu, saya juga oh ya bisa ya masuk ya ketika ya benar apalagi tentang ilmu ilmu teknologi ya yang sekarang cepat banget perkembangannya. Ketika kita sudah membahas tentang eh, IE ya, sedangkan di dalam referensinya itu masih tulisan tahun 98 kan udah lama banget. Nah, nah itu kan juga istilahnya tetap nggak relevan. Maka sebagai salah satu penilaian tulisan bagus tidaknya itu bisa dilihat dari daftar pustaka yang dijadikan rujukan. Tapi jangan serta-merta hanya menuliskan daftar pustaka saja, tapi di dalamnya itu nggak ada kutipannya. Jadi, wah, biar kelihatan bagus, biar kelihatan up to date, maka daftar pustakanya dikasih yang bagus-bagus, yang tahun update-update, yang sekiranya nyambung. Nanti biar kalau dicek bisa oke, daftar pustakanya lulus nih untuk cekernya. Tapi nggak kayak gitu teman-teman konsepnya. Kalau
penulisan daftar pustaka itu ada, misalkan 50 referensi yang kalian ambil, maka ya referensi tersebut ada di dalam kutipan, teman-teman. Jangan sampai kita hanya ingin terlihat bagus tulisannya dengan cara apa? Dengan cara asal comot daftar pustaka orang lain. Nah, karena kalau kita akan ketemu dengan misalkan reviewer jurnal ya, nah itu akan dicek, oh ini nggak sinkron, daftar pustakanya ini ada tulisan misalkan, ada tulisan dari Nasihuddin Wahid, misalkan kayak gitu. Nah itu di dalam daftar pustaka ada, tapi kok di dalam kutipan atau di dalam artikelmu nggak ada, nanti akan tanda tanya lagi, tanda tanya lagi. Nah, otomatis kita harus sinkronkan ketika kita ngambil teori dari buku tersebut atau jurnal ataupun lainnya atau proceeding dan seterusnya, maka daftar pustakanya disertakan kayak gitu. Pertanyaannya akan muncul, kalau misalkan saya ngambil referensi bukunya Pak Joko Raharjo dan itu bukunya satu, cuman di dalam citasinya itu saya ngutipnya ada beberapa beberapa eh, teori atau beberapa sudut pandangnya Pak Joko Raharjo. Maka ya udah nanti daftar pusakanya cuma satu Pak Joko tadi, walaupun kutipannya ada beberapa yang kita nyebutkan atau kita ambil dari Pak Joko kayak gitu, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah untuk menghindari dari plagiarisme, kita menggunakan salah satu style dari daftar pustaka. Ini yang sudah saya contohkan tadi, teman-teman, yaitu ini menggunakan Harvard style dan yang satunya menggunakan Vancouver. Selanjutnya menggunakan reference manager. Nah, ini reference manager ini penting untuk update teman-teman, yaitu Mendeley, Zotero, EndNote, RefWorks, dan seterusnya. Ini bisa kalian pelajari sendiri, atau kalau kalian besok mau ikut acara perpustakaan hari Selasa ada pelatihan Mendeley, silahkan dengan senang hati nanti bisa ketemu dengan pustakawan yang ada di UAD secara online juga untuk mendalami Mendeley. Jadi ketika nanti harapannya pembuatan TA akan lebih mudah terbantu teman-teman dengan adanya pengelolaan referensi kalian atau referensi kalian. Sekali lagi, kalau menggunakan reference manager tools itu ketika kalian punya filenya, misalkan kalian punya artikel yang kalian sudah download dari misalkan Google Scholar gitu ya, teman-teman sudah bisa nggak perlu download tapi langsung disambungkan di Mendeley, itu bisa. Dan misalkan itu digunakan untuk citasi atau digunakan untuk kutipan, maka teman-teman bisa langsung menggunakannya di dalam MS Word tersebut. Nah, nanti tinggal di parafrase, kemudian kita cermati ini dan itu. Dan saya rekomendasikan teman-teman ketika membuat TA, silahkan yang bagi yang sudah menginstal Mendeley ataupun Zotero, silahkan dimaksimalkan. Bagi yang belum, silahkan mendownload karena itu sangat bermanfaat dan dalam menunjang kita pembuatan TA. Ini kemudian yang selanjutnya yaitu similarity tools, cek kesamaan kata. Nah, ini yang saya akan garis bawahi bahwa bulan-bulan terakhir ini perpustakaan ada perubahan baru, bahwasanya kita kalau kemarin teman-teman itu bisa mengecek paper kalian secara mandiri menggunakan Turnitin, tapi akhir-akhir ini kita ada perubahan. Nah, sebelum saya sampaikan perubahannya, di sini ada fungsi yaitu pendeteksi kesamaan kata itu supaya nanti kita terhindar dari plagiat. Kemudian kita juga ketika tahu berapa persen tulisan kita sama dengan apa yang ada di internet, itu akan menjadikan kita itu lebih aware gitu loh. Oh, warning juga. Oke, berarti aku harus merubah bagian ini supaya supaya nanti tulisanku lebih berkualitas kayak gitu. Kemudian sebagai sarana kita terhindar dari budaya instan juga. Nah, inilah contoh aplikasi untuk cek kesamaan kata. Kalau kemarin itu Perpus UAD menggunakan Turnitin, kalau sekarang kita menggunakan Drillbit, teman-teman. Nah, untuk versi sekarang, teman-teman cukup mengirimkan naskahnya ke email ini ya, perpustakaan.similarity@uad.ac.id. Kalau kemarin teman-teman bisa cek mandiri, bisa ngecek kapanpun menggunakan ID yang sudah kami sampaikan, sudah kami infokan ke kalian sebelumnya. Tapi untuk bulan-bulan terakhir ini, sementara teman-teman ngirim naskahnya ke perpustakaan.similarity@uad.ac.id.
Ya, jadi sementara kalian belum bisa cek mandiri, tapi masih melalui petugas. Konsekuensinya adalah antri ya teman-teman. Jadi tidak sekarang ngecek terus 5 menit lagi ke perpustakaan atau WA admin perpustakaan untuk minta hasil ceknya itu enggak, karena kita masih posisi yang ngecek petugasnya. Jadi antri dan di jam kerja seperti itu. Jadi kedepannya semoga nanti bisa kembali lagi untuk cek kesamaan mandiri lagi. Jadi teman-teman bisa dari rumah untuk cek sendiri kayak gitu. Nah, ini adalah dari drill bit teman-teman. Nah, ini hasilnya, hasil artikelnya yang sudah dicek. Ini tempat saya kemarin 5%. Dan kemudian ketika saya terindikasi 5% itu berarti saya 5% itu sama dengan tulisan yang ada di tempat lain. Kayak gitu. Kemudian ketika misalkan teman-teman di sini itu ngecek ngecek hasil ceknya itu lebih dari 25%, misalkan Mbak Firda ya, itu lebih dari 25%, maka Mbak Firda yang harus dilakukan Mbak Firda adalah melihat bagian yang diwarnai. Kemudian Mbak Firda tidak bisa divonis bahwa Mbak Firda itu plagiat, itu tidak bisa. Jadi hasil cek itu untuk kayak evaluasi kita. Jangan-jangan saya belum menyertakan daftar pustaka. Jangan-jangan saya belum menyertakan sitasi atau kutipannya. Jangan-jangan saya banyaklah hal-hal yang bisa kita evaluasi. Maka ketika langkah yang harus Mbak Firda lakukan ketika melihat hasil ceknya kok lebih dari 25%, maka silahkan cek bagian yang diwarnai, kemudian diperbaiki dan nanti dikirim ulang ke email tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang dia itu bukan plagiat karena dia itu kata-kata umum teman-teman. Atau dalam istilahnya itu academic flashback. Nah, kata-kata umum itu sering muncul karena kita itu bukan penulis pertama di dunia, jadi sering muncul di dalam penelitian. Ini adalah contoh dari bagian introduction maupun bagian metodologi. Dan ini bukan plagiat, teman-teman. Jadi, kalau misalkan suatu ketika teman-teman itu ngecek dan hasilnya kok bagian kata-kata umum ini diblok, maka teman-teman tenang aja, ini bukan sebuah plagiat, karena ini adalah kata-kata umum. Kemudian ini adalah contoh bagian result atau hasil dan bagian discussion atau pembahasan. Ini lagi-lagi ini adalah kata-kata umum. Nah, apabila teman-teman itu ada niat untuk curang, please hempas aja. Karena itu akan berefek jangka panjang dan efeknya domino. Ini adalah saya sengaja mencantumkan, ini adalah saya mencontohkan adalah cara curangnya kemarin mahasiswa seperti ini. Dia sengaja untuk membuat tipu. Harapannya dengan dibuat tipu itu kita nggak tahu, teman-teman. Padahal kita tahu. Dan ini bahaya sekali ya, teman-teman, karena dampaknya nanti panjang. Ya, ini saya tidak bercanda. Bagian ini saya serius, teman-teman. Kalau kalian ada niat untuk membuat tipu-tipu untuk terhindar dari 25%, jangan. Sayang sekali waktu kita kuliah. Ada banyak cara yang bisa kita perbaiki supaya nanti tulisan kita itu lebih berkualitas tanpa kecurangan seperti ini. Ya, dengan cara menyertakan kutipan, daftar pustaka, kemudian membuat parafrase dan seterusnya, itu nanti jujur aja. Kalau kita jujur, insya Allah semuanya ke depannya juga akan lancar. Selanjutnya adalah sama, masih membuat tipu. Oh ya, dampaknya tadi dia 0% teman-teman ini. Dan dia hanya berkeinginan untuk lolos dari ambang batas maksimal plagiarisme. Padahal kalau kalian jujur dan kalian melakukan membuat TA itu tidak apa ya, tidak copy paste, kemudian membuatnya itu ada kutipan, ada daftar pustaka, kemudian membuat TA-nya itu juga dibuat parafrase, itu di bawah 25% itu tidak sulit loh, teman-teman. Jadi tanpa harus curang itu, kita itu insya Allah diberikan kemudahan kok. Kayak gitu. Toh, misalkan cek pertama itu misal 35%, ya nggak apa-apa. Kita kan lagi proses belajar.
Kalau belajar kan misalkan ada yang kurang ya kita evaluasi kan. Toh juga ketika nanti kita evaluasi dan kita perbaiki dan kita kirim ke perpustakaan lagi, kita juga tidak dikenakan biaya lagi kan. Maksudnya tidak dikenakan biaya untuk ngecek kan. Jadi seberapapun ceknya juga akan tidak dikenakan biaya. Jadi nggak ada yang dirugikan dengan proses kita kayak gini. Sekali lagi, kalau kalian punya niatan curang hanya untuk takut, dalam tanda kutip ya takut untuk supaya terhindar dari plagiarisme, tolong hempaskan. Ini juga sama teman-teman, dia sengaja membuat typo dan ini sangat-sangat tidak direkomendasikan dan ini sangat fatal dampaknya. Sama hasilnya nol juga. Ini terjadi teman-teman, jadi saya harus menyampaikan ke kalian. Jadi yang saya tuliskan ini berdasarkan apa yang saya lihat, bahwasanya efek domino itu panjang. Jadi kalau ketahuan pas sidang kok segini, eh, apa ya, orang kan bisa melihat ya kira-kira kok bisa 0% misalkan kayak gitu. Orang akan ragu dengan kita teman-teman. Dan ketika nanti misalkan dosen pembimbing, dosen penguji ragu dengan kita, kemudian kita tulisannya misalkan cuman 5% katakanlah, tapi kita dalam sidang kita tidak bisa menjawab ini dan itu, jadi timbullah banyak keraguan. Nah, pernah kejadian teman-teman, pas sidang itu langsung dicek dan ternyata dia curang teman-teman. Nah, maka efeknya itu bakal panjang dan terakhir efeknya itu bakal malu sepanjang masa teman-teman. Jadi please teman-teman kita dalam proses belajar janganlah kita curang karena bagian ini akan kita gunakan untuk ke depan ya. Karena skripsi atau TA atau tesis ini kan juga jangka panjang. Jangka panjang maksudnya nanti kan kita juga akan bekerja menggunakan ilmu-ilmu ini kan. Jadi kalau misalkan kita di awalnya udah curang, maka nanti kan ke depannya kita juga nggak akan bagus. Jadi please ayo kalau kita salah kita perbaiki, kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka kita bisa sesuaikan lagi. Kemudian ini daftar pustaka saya teman-teman, saya membuat PPT ini tidak dari saya pribadi, karena saya terinspirasi dari banyak orang, saya sengaja menambahkan ini adalah sebagai salah satu bukti saya bahwa saya mengambil atau mengapresiasi karya orang lain dan pertanggungjawaban saya kayak gitu. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman, saya akan memperlihatkan contoh hasil cek kesamaan kata menggunakan drill bit supaya nanti teman-teman ada gambaran dan bisa cara membacanya. Sudah terlihat ya di dalam layar. Nah, ini Sudah, Mbak. ya, ini ngeceknya melalui petugas. Ini kebetulan 5%. Nah, ini akan kelihatan teman-teman dari jurnal saya 1,76, dari internet 3,24 kayak gitu. Kemudian ini ada di grade A ya. Kemudian 5% itu terdiri dari apa aja? Ini bisa dilihat seperti itu. Kemudian ini hal yang harus saya sampaikan kepada kalian, manakala di dalam TA kalian itu lebih dari 25% dan cara untuk menurunkan misalkan kayak gitu. Langkahnya yaitu misalkan ya karena berhubung tempat saya 5%, jadi eh, tidak banyak yang di blok. Sebentar, saya lihat. Kebanyakan 5% itu karena kata-kata umum teman-teman. Nah, katakanlah di sini ya, besok saya perbaiki contohnya ini yang sekiranya banyak hasil yang banyak ya, hasil persenan yang banyak supaya nanti mudah untuk contoh. Tapi nggak apa-apa. Contohnya katakanlah yang bagian ini di blok katakanlah ya. Kita di blok, kemudian akan kelihatan dia itu ternyata di bloknya itu sama dengan nomor berapa. Misalkan gini, oh sama dengan nomor 12, misal seperti ini. Nah, 12 ini ternyata dia dari mana? Oh, dari Prince UMS, misal seperti itu. Jadi, teman-teman, langkah selanjutnya itu kalian cek warna-warni yang ada di dalam hasil drill bit tadi, kemudian kalian cek lagi kutipannya, cek lagi daftar pustakanya, cek lagi parafrasenya seperti itu. Jadi, insya Allah kalau kita sesuai dengan alurnya, insya Allah juga
tidak akan mengalami kesulitan, insya Allah. Kayak gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya tutup dulu. Makasih ya, Mbak Dian. Saya kembali ke Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, adakah yang mau bertanya tentang cek kesamaan kata mungkin? Belum sepertinya. Oke. Eh, Kalau belum, ya sudah, nggak apa-apa. Bisa dilanjut ya, mungkin nanti bisa main-main ke perpustakaan. Terima kasih kepada Mbak Ana Puji Astuti yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti acara sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum ditutup, mohon teman-teman untuk mengisi link presensi guna mendapatkan sertifikat pelatihan yang sudah saya share di room chat. Baik, marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika dalam membawakan acara pada hari ini banyak salah dan khilaf. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.